Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Ali. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita akan melaksanakan majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan dengan majelis yang kita laksanakan ini insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang salat duha. Saya mau revisi sedikit tema yang kita akan bahas kali ini. Bukan hanya sekedar fadilah, tapi kita akan kupas tuntas salat duha. Ya, sebab kalau fadilah saya pikir ini adalah hal yang biasa, ya tentu sudah banyak kita pahami. Tapi kalau kita bahas tuntas mengenai salat duha, artinya beberapa hal penting yang perlu kita ketahui mengenai salat duha. Dalam catatan saya, pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas salat duha 8 poin. Ya, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan malam ini insya Allah. Ya, kita usahakan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan salat duha. Kemudian yang kedua, apa nama lain dari salat duha. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum salat duha. Kemudian yang keempat, kapan waktunya salat duha. Kemudian yang kelima, berapa rakaat salat duha. Ya, kemudian yang keenam, bagaimana tata cara pelaksanaan salat duha. Dan kemudian yang ketujuh, bagaimana hukumnya mengqadha salat duha. Dan yang kedelapan, ya apa fadilah, ya apa keutamaan daripada salat duha. Ya, jadi betul-betul kita akan kupas tuntas ya mengenai salat duha ini. Yang pertama, ya definisi salat duha. Tentu saya yakin kita semua sudah sama-sama memahami ya bahwa salat duha itu adalah salat yang dilaksanakan di pagi hari. Ya, sesuai dengan namanya duha, ya dilaksanakan pagi hari mulai dari setelah terbit matahari ya, sampai menjelang waktu duhur. Itulah yang dimaksud dengan salat duha. Kemudian yang kedua, ya apa nama lain daripada salat duha. Ternyata sesuai dengan sumber yang saya dapatkan dari beberapa kitab, ternyata salat duha itu mempunyai 3 nama selain salat duha.
Artinya apa? Ketika kita mendengar nama itu, ya maka bisa kita langsung menerka bahwa itu adalah sholat duha. Ya, nama lainnya sholat duha itu yaitu sholat awwabin. Jadi disebutkan oleh ulama sholat duha itu juga dinamakan sholat awwabin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya. Jadi sholat awwabin itu dilaksanakan ketika ya mulai terbit matahari sampai menjelang waktu duhur. Memang ada sholat sunnah, ya namanya juga sholat awwabin. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga ada namanya sholat awwabin, tapi sholat awwabin yang dimaksud di sini bukan sholat duha, yaitu sholat yang dilaksanakan antara maghrib dengan isya. Nah, ini sholat awwabin ya yang lain. Tapi yang jelas sholat duha ini juga namanya sholat awwabin. Kemudian yang kedua, sholat duha juga dinamakan sholat abrar. Ya, sholat abrar. Nah, kenapa dinamakan sholat abrar? Ya, kalau tadi kenapa dikatakan sholat awwabin? Awwabin itu artinya orang-orang yang taat beribadah. Jadi orang-orang yang taat beribadah. Artinya apa? Dinamakan sholat awwabin, sholat duha ini awwabin karena orang yang sholat duha itu dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang taat. Ya, makanya dinamakan sholat awwabin. Demikian pula juga nama yang kedua ini adalah sholat abrar. Ya, abrar itu artinya orang baik. Ya. Ini berarti bahwa sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang baik saja. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan sholat duha, ya, wallahu alam. Yang jelas, ya, dapat dipastikan bahwa orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha setiap harinya, insya Allah dia masuk kategori al-abrar, yaitu orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat duha juga dinamakan sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Ya. Biasa juga disebut ya sholat isyraq. Sholat isyraq. Tapi ada yang membedakan. Jadi ada ulama membedakan beda isyraq, beda syuruk. Ya, syuruk ini memang sholat duha. Isyraq itu ya sholat isyraq yang dilaksanakan ya beberapa saat setelah terbit matahari. Ya, tapi ini syuruk, sholat syuruk ini adalah sholat duhanya. Kenapa dikatakan syuruk itu? Artinya matahari terbit. Ketika matahari terbit. Artinya apa? Sholat duha ini, dan ini juga petunjuk bahwa sholat duha ini dilaksanakan ketika matahari ya sudah terbit. Ya, artinya kalau belum terbit matahari itu belum saatnya sholat duha. Inilah tiga nama lain daripada sholat duha. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat duha? Dikatakan oleh para ulama, inna sholat duha nafilatun mustahabbah. Sesungguhnya sholat duha itu hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan. Nafilatun mustahabbah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dianjurkan, tapi sangat dianjurkan. Ya, kalau istilah hukumnya bukan hanya sekedar sunnah, itu kan ada sunnat, ya, ada sunnat
Dalam sunat itu bertingkat-tingkat ya. Ada sunat, ada nafilah, ya, ada mustahabbah. Itu mustahab. Ya. Mustahab ini dari kata hub, artinya cinta. Artinya sholat duha ini adalah sholat sunnah yang sangat disenangi oleh Nabi dan dicintai oleh Allah bagi orang yang menunaikannya. Subhanallah. Ya. Jadi betul sunnah, tapi ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai hukum salat duha ini, ya, ittafaqa alaihi al-fuqaha al-madzahib al-arba'ah. Jadi tidak ada satu dari 4 mazhab yang terkenal ini, Malik, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali semua sepakat mengenai hukum, ya, dari salat duha ini. Tidak ada yang mengatakan wajib. Mengenai terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada ulama mengatakan ini adalah kewajiban bagi Nabi. Jadi sunnah bagi umatnya, tapi wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi hukum. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, kapan waktu pelaksanaannya? Kapan waktu pelaksanaannya? Ya, dikatakan oleh para ulama, inna waqta salatid duha, bahwasanya waktu salat duha yang disepakati adalah dimulai setelah matahari itu mulai meninggi. Ya, mulai terbit, mulai meninggi, terbit dan meninggi, ya, diperkirakan ba'da 15 daqiqah. Ya, sekitar 15 menit setelah terbit. Ya, jadi setelah 15 menit terbit matahari, itulah waktu dimulainya salat duha. Jadi waktu dimulainya salat duha. Ya, sampai kapan? Ya, yaitu menjelang salat zuhur. Ya, wa yuntaha qubaila zawal. Itu bahasa hukumnya. Ya. Sampai menjelang duhur. Ya. Wa hadza ma nussa alaihi al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabil Syafi'iyah. Nah, dan ini juga keempat mazhab ini itu sepakat mengenai waktunya. Hanya saja memang ini ditekankan, kalau ditanya mana waktu yang afdal, mulai dari 15 menit setelah terbit sampai menjelang duhur, dari waktu-waktu ini, jadi ya, anggaplah misalnya mulai dari 6:30 sampai 6:30. Ya, mulai 6:30 berarti berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 jam. Nah, dari 5 jam ini mana waktu yang terbaik? Apakah di waktu jam pertama, di jam kedua, jam ketiga, atau jam kelima? Nah, dikatakan di sini, ya, wa afdal waqti li adaiha wa huwa waqtul istihbab inda uluwi syams wa ishtidadu harriha wala khilafa bainal fuqaha fi dzalik. Nah, disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan juga bahwa waktu yang terbaik untuk sholat duha yaitu ketika matahari sudah mulai meninggi. Jadi ketika matahari sudah mulai meninggi dan saat itu washtadda harrah, ya, hawa panas itu, hawa matahari sudah mulai panas. Jadi kalau kita mau perkirakan sekitar jam 10. Ya, berarti jam ketiga, jam keempat. Jadi di jam ketiga, jam keempat. Itulah yang afdal. Itu yang afdal kita laksanakan sholat duha. Ya, kalau mau kita cari afdalnya. Tapi dikembalikan, pernah saya sampaikan juga dalam pengajian ini bahwa itu dikondisikan. Ya.
Kalau misalnya kita tidak mampu mengejar waktu afdalnya, ya kita kondisikan saja. Ya, sesuai dengan kesempatan kita. Karena boleh jadi di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, sekitar jam-jam 10, ya, atau setengah 11, ya, mungkin di situ sibuk-sibuknya kita. Ya. Ya, sehingga kita tidak mampu melaksanakan di waktu itu. Nah, tapi prinsipnya adalah yang penting kita sholat duha. Karena ternyata subhanallah, ya, sholat duha ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Abu Hurairah, ya, pernah mendapatkan wasiat dari Nabi. Pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah? Ya, wasiatnya beliau dengan mengatakan janganlah meninggalkan 3 wasiat ini. Artinya Nabi menekankan kepada Abu Hurairah 3 wasiat Nabi ini agar jangan ditinggal. Ya, ya, jangan ditinggal 3 wasiat ini. Ya, apa wasiatnya? Ya, salah satu di antaranya adalah sholat duha. Salah satu di antaranya adalah sholat duha. Ya. Jadi Nabi menekankan, ya, usahakan jangan ditinggal ini. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, setelah mendapatkan wasiat dari Nabi ini, Abu Hurairah sampai meninggal, mulai saat itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Subhanallah. Jadi sesibuk apapun dan dalam keadaan apapun, sekalipun hanya 2 rakaat, yang penting tidak meninggalkan sholat duha. Ya, yang penting tidak meninggalkan sholat duha. Itu mengenai waktu sholat duha. Kemudian selanjutnya, ya, berapa rakaat sholat duha itu? Ya, karena kita sering mendengar ada beberapa versi. Ya, ada mengatakan 2, ada mengatakan 4, ada mengatakan 8, ada mengatakan 12. Itu sebenarnya yang mana yang mu'tamad, yang dipegang oleh ulama mazhab khususnya. Ya, mengenai bilangan atau jumlah rakaat daripada sholat duha ini disebutkan ittafaqat al-madzahibul fiqhiyah al-arba'ah, ya, disepakati, ya, mazhab 4 ini, ya, ala anna aqalla adadi li rakaati salat duha rak'atain. Disepakati seluruh ulama mazhab yang 4 ini bahwasanya rakaat minimal salat duha itu 2 rakaat. Jadi jumlah rakaat yang paling pendek, yang paling kurang, ya, minimal 2 rakaat. Artinya apa? Diusahakanlah kita ini, ya, yang penting kita tunaikan, ya, salat duha. Jadi minimal 2 rakaat. Itu disepakati oleh ulama. Jadi tidak ada satupun yang membantah itu. Ya. Anna ahlal ilmi ikhtalafu. Hanya mereka, ya, berbeda pendapat fi tahdidi, ya, aksari ada di liraka'i salat duha. Ya, hanya ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya. Ya, kalau tadi batas minimalnya sepakat 2 rakaat. Tetapi batas maksimalnya, paling banyaknya, disinilah ulama berbeda pendapat. Ya. Al-qaulul awal, pendapat pertama, ya, jama'atu minas salafis soleh. Dan inilah yang dipegangi oleh salafus soleh.
Ya, salafus saleh ya. Ya, aktsaru adadi li salatis duha 4 rakaat. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah maksimal salat duha itu 4 rakaat. Jadi maksimalnya paling banyak 4 rakaat. Jadi ini menurut ulama salafus saleh. Ya, misalnya para sahabat itu termasuk jamaah min salafus saleh. Jadi sahabat itu rata-rata melaksanakan salat duha 4 rakaat. Kemudian pendapat yang kedua, ya, Al-Malikiyah wal Hanabi wal Syafi'iyah. 3 ulama mazhab ini. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Alal mu'tamad, dan inilah dikatakan oleh mayoritas ulama, inilah pendapat yang dipegangi. Artinya inilah yang kuat. Ya. Samania rakaat, yaitu 8 rakaat. Dan ini memang yang umum. Ya, inilah yang umum seperti salat tahajud. Ya, salat tahajud. Jadi sama dengan salat duha. Inilah yang kuat ya menurut 3 mazhab ini. Yaitu 8 rakaat. Kemudian pendapat yang ketiga, ya. Sebelum ke pendapat yang ketiga, di sini ditekankan oleh Imam Malik, wa qad sarraha al-Malikiyya bi karahati ma zada an 8 rakaat. Imam Malik khususnya ini, dalam mazhab Malik justru bahkan memakruhkan salat duha lebih dari 8. Itu menurut Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik menambahkan, jadi sudah sepakat 3 mazhab ini maksimalnya 8. Tapi Imam Malik menekankan lagi bahwa lebih dari 8 itu sudah makruh hukumnya. Jadi ini menurut Imam Malik. Ya. Illa fi hali kanat niyatul musalli an-naflul mutlaq. Nah, kecuali kalau misalnya ya ini kan sudah salat 8 rakaat, tapi dia belum puas masih karena dia senang dengan salat sunat, dia salat sunat lagi. Dia salat sunat lagi, menambah lagi 2 rakaat, setelah 2 rakaat lagi. Ya, dikatakan oleh dia boleh tambah lagi salat. Tapi dengan niat bukan lagi salat duha, tapi salat mutlak. Ya, diniatkan dengan salat mutlak. Ya, karena jadi salat mutlak itu adalah salat yang tidak dibatasi rakaatnya. Jadi kalau misalnya mulai dari jam 10 sampai setengah 12 salatnya, ya paling kalau 8 rakaat itu ya paling bagus lah setengah jam, itu paling bagus. Itu standarnya 20 menit. Jadi standarnya itu salat duha 20 menit. Ya, 20 menit paling bagus setengah jam. Terus 1 jamnya ini masih salat sunat. Berarti boleh lagi sampai 1 jam. Salat sunat dengan catatan salat sunat niatnya salat sunat mutlak. Karena salat sunat mutlak itu berapapun rakaat, mau 100 rakaat, mau 200 rakaat. Ya, bahkan sampai 1000 rakaat boleh, tidak dibatasi. Ya, itu kata Imam Malik. Jadi kalau misalnya kita belum puas dengan salat sunnah, ya silakan salat sunnah lagi, tapi dirubah niatnya bukan lagi salat duha, tapi salat mutlak. Jadi saya niat salat mutlak 2 rakaat karena Allah. Setelah itu selesai salat, lanjut lagi salat mutlak 2 rakaat. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalits, al-Hanafiyah ini. Ya, menurut mazhab Hanafi, ya jumlahnya 12 rakaat, yaitu jumlahnya 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Jadi yang sering menunaikan sholat duha 12 rakaat berarti itu pendapatnya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Dengan dasar ya dia berdasarkan hadis tapi dinilai oleh ulama hadisnya ini dhaif. Dikatakan man sholat duha ya sintaya asyar rak'ah banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan dia istana, di mana istana ini
bahannya dari emas di surga. Subhanallah. Ya, tapi ini dasar hadisnya ini dinilai oleh ahli hadis itu dhaif. Tapi dikatakan lagi oleh ulama yang lain, ya hadis dhaif itu kalau dalam hal pengamalan, yang penting bukan aspek hukum dan akidah, hanya dari aspek fadilah, muamalah pengamalan ibadah, maka itu bisa kita pegangi juga. Artinya apa? Kalau misalnya kita ingin laksanakan juga boleh. Ya, yang penting berarti dia mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang keempat, ya, jadi ada 4 pendapat mengenai jumlah maksimal ya rakaat. Al-qaulur rabi', ya, dan ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Utsaimin wa Bin Baz. Ini ketua komisi fatwa Arab Saudi, Bin Baz. Di mana beliau ini Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Utsaimin, ya, dan Bin Baz, beliau mengatakan la hadda li aktsara salatil duha. Tidak ada batas. Jadi tidak ada batasan jumlah salat duha. Jadi kalau mau salat duha 100 rakaat boleh. Jadi boleh. Apa dasarnya? Ini dasarnya ya hadis sahih. Ya. Qalat, ya, jadi ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah meriwayatkan pernah berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu selalu salat yusolid duha arba'an, selalu salat 4 rakaat, wa yazidu masya Allah, dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini dipahami oleh ulama, khususnya Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Utsaimin dan Bin Baz ini, wa yazidu masya'a, ini kata dalam hadis ini, dan menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini diisyaratkan bahwa terserah kita mau berapa, mau tambah berapa lagi. Yang penting 4, yang penting dasarnya 4. Setelah itu mau tambah lagi, mau berapa, ya silahkan salat duhanya. Ya. Nah, dari beberapa pandangan ini dikembalikanlah ke kita. Yang jelas prinsipnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya bahwa kita usahakan sholat duha setiap hari, sekalipun hanya 2 rakaat. Kalau mau lebih banyak, itu tentu lebih bagus. Nah, itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, kaifiyatu ada'i sholatid duha. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ikhtalafa ahlul ilmi fi sifati sholatid duha. Ya, ulama berbeda pendapat mengenai cara pelaksanaan sholat duha. Apa yang diperdebatkan? Ya, kita lihat. Ya, pertama dulu jumhur fuqaha zahabu, ya, jama'ul fuqaha ila annaha tuaddi masna. Ya, cara pelaksanaannya ini disepakati oleh jumhur. Kalau sering kita dengar ya kata jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama fikih ya berpendapat bahwa pelaksanaan sholat duha itu dilaksanakan 2 rakaat. Jadi kalau mau laksanakan 8 rakaat, berarti 2 rakaat, berarti 4 salam. Ya, 4 salam. Nah, itu yang jumhur ulama. Ya, jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi ketiga ulama ini sepakat ya pelaksanaannya 2 rakaat. Jadi kalau mau ambil 8, 4 salam. Kalau mau ambil 12, 6 salam. Kalau mau ambil pendapatnya tadi yang keempat jumlah terserah, mau
Jadi kalau misalnya sampai 40 rakaat berarti 20 salam. Kemudian Al-Hanafiyah, ya, menurut Imam Abu Hanifah, ya, haitsu qalu bi annaha tuaddi arba'a raka'atin bi taslimatin wahidah. Ya. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa sholat duha itu dilaksanakan empat rakaat. Jadi empat rakaat. Jadi kalau misalnya 8 rakaat kita lakukan, ya, berarti 2 salam saja. Jadi pelaksanaan sholat duhanya itu langsung 4 rakaat, kemudian salam. Dan tidak ada tahiyat awal, tidak ada. Jadi 4 rakaat non-stop, 4 rakaat, nanti setelah 4 rakaat baru salam. Kemudian itu yang pertama. Jadi masalah pelaksanaan. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan tata caranya, apa yang dibaca, surah apa yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Surah apa yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Waqad di sini dikatakan yang jelas secara umum dikatakan oleh para ulama sesuai dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis, itu disebutkan bahwa bacalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, fayaqra'ul musalli ma tayassara min suratil Qur'an. Ya, membaca, jadi bagi yang sholat duha ini silakan baca, ya, bacaan yang termudah bagi kita. Jadi mana yang mudah itu yang kita baca. Apakah itu surah pendek semuanya? Ya, kulhu, ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, inna a'tayna, ya, ara'aita inna a'tayna, pokoknya surah-surah pendek. Atau mau juga yang ayat yang panjang-panjang, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi, ya, hanya saja memang sebagian ulama, jadi sebagian ulama berpendapat ila istihbabi, ya, qira'atun suratun muayyana fiha. Jadi sebagian ulama mengatakan bagusnya setiap salat duha itu kita tentukan surahnya. Kita tentukan surahnya. Ya, terserah surah yang mana, tapi kita tentukan setiap salat duha surah ini yang kita baca, ditentukan. Jadi enggak kapan kita ingat itu lagi kita baca, enggak. Jadi sebagian ulama mengatakan bagusnya itu dianjurkan istihbab. Itu bagus kalau kita tentukan. Ya. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i kalau mau ditentukan, ya, al-qaulul awal, ya, pendapat pertama menurut Imam Syafi'i, dhahaba asy-Syafi'iyyah ila istihbabi qiraati suratai al-kafirun wal ikhlas. Menurut Imam Asy-Syafi'i, surah yang paling bagus kita baca ketika sholat duha, dan ini bisa terus-menerus kita baca, kita tentukan inilah setiap sholat duha ini yang kita baca, yaitu 2 surah. Ya, 2 surah saja. Setelah Fatihah, ya. Artinya 2 surah karena 2 rakaat. Jadi rakaat pertama, ya, surah yang pertama, rakaat kedua surah yang kedua. Yaitu surah Al-Kafirun di rakaat pertama, surat Al-Ikhlas rakaat kedua. Jadi 2 rakaat. Setelah itu, ya, kita mulai lagi sholat duha, baca lagi kuliah ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Ya, sampai selesai tentu, sampai habis. Ya, jadi kalau misalnya sampai 12 rakaat atau 8 rakaat, ya itu terus rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun sampai selesai, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad sampai selesai. Nah, apa alasannya beliau? Ya, beliau punya alasan, li'annal ikhlas ta'dilu nisfal Qur'an. Ya, karena, ya, surat Al-Ikhlas itu, ya, itu sebanding dengan setengah dari Al-Qur'an. Jadi itu fadilahnya, itu bagus.
Ya. Wal kafirun ya ta'dilu rub'ahu. Sementara surat Al-Kafirun, ya kita baca satu kali surat Al-Kafirun, itu bandingannya 1/4 dari Al-Quran. 1/4 dari Al-Quran. Ya, jadi makanya itulah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu yang dibaca karena pahalanya. Baca surah Al-Ikhlas itu luar biasa pahalanya. Baca Al-Kafirun 1/4 dari Al-Quran. Ya, jadi kita tidak perlu malu, kan ada juga yang malu. Ya, ada malu kalau baca kuliah rakaat pertama, kul huwallahu rakaat kedua. Ya tidak perlu kita malu, bahkan inilah amalan ya Rasulullah dan amalan para sahabat dan bahkan oleh para ulama. Nah, itu pendapat pertama ya. Jadi bisa ya, jadi sangat mudah, jadi tidak disulitkan, tidak dipersulit. Kemudian al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, ya ini menurut Al-Hakim dan Az-Zarqani dan ulama yang lain, zahaba ba'du ahli ilmi ila masyru'iyyatul qira'atu suratai. Nah, surah yang diperintahkan itu ya boleh juga ya kalau mau menentukan yaitu 2 surah. Dari 2 surah ini di rakaat pertama dan kedua, yaitu surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Ini yang umum difahami itu. Ya, Asy-Syams rakaat pertama setelah Fatihah dan Wadduha walaili idza saja dan seterusnya pada rakaat kedua. Ya. Tapi disebutkan bahwa dalil yang disampaikan oleh Al-Hakim dan Az-Zarqani ini itu dikategorikan hadis dhaif. Tapi sekali lagi ya jangan kita selalu berpikiran negatif ya tentang hadis dhaif. Kalau kita katakan itu hadis dhaif langsung buruk dalam pikiran kita, enggak. Ya, jadi Imam An-Nawawi mengatakan ya kalau dhaifnya itu kelemahan hadis itu tidak sangat lemah, ya tidak terlalu lemah, ya standar kelemahannya, maka dalam hal pengamalan saja itu boleh kita pegangi sebagai dasar. Artinya boleh juga, tidak ada masalah, terserah kita. Mau wasyamsi rakaat pertama, wadduha rakaat kedua, mau juga kuliah rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Nah, itu dari segi bacaan. Kemudian cara sholat duha yang lainnya disebutkan oleh para ulama di sini. Wa min sifati sholat duha annaha sholatu sirriyah. Ya. Bahwasanya sholat duha ini adalah sholat sir. Artinya tidak boleh dikeraskan. Ya, kenapa? Alasannya di sini li'anna sholatan nahariyah. Karena sholat ini dilaksanakan di siang hari. Jadi kalau siang hari itu berarti itu sir, ya tidak dikeraskan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya ini betul-betul kita kupas tuntasin. Kemudian yang ketujuh, bagaimana hukumnya mengqadha salat duha? Misalnya ini karena kita ini sudah pegangi hadis Nabi ya mengenai wasiat Nabi kepada Abu Hurairah tadi sehingga beliau tidak meninggalkan, kita juga mau ikuti itu. Kita mau ikuti. Kita juga bertekad untuk tidak mau lagi meninggalkan salat duha. Tiba-tiba suatu saat ya karena mungkin ya kita ketiduran atau apa atau kesibukan sehingga kita tidak sempat lagi salat duha. Di sinilah kita bahas apakah boleh kita qadha seperti halnya salat wajib yang boleh diqadha. Apakah juga salat duha boleh diqadha? Mengenai hal ini ikhtalaf ahlul ilmi fi ta'alluqil qada'i fin nawafil kama tata'allaqu fil faraid. Ulama berbeda pendapat mengenai mengqadha salat sunnah seperti halnya bolehnya mengqadha salat wajib. Itu ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal, zahabu ila annal mandub minal a'mal yuqadha idza fata waqtahu al-muhaddad.
Ya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya mengqadha salat duha itu boleh. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya tidak sempat dilaksanakan, maka boleh dilaksanakan. Mungkin misalnya itu, mungkin setelah duhur kita laksanakan. Ya, jadi tidak perlu menunggu besoknya, tidak perlu menunggu besok paginya lagi. Hari itu juga, misalnya setelah duhur, ya selesai salat duhur, kemudian salat sunnah, nah, kemudian kita salat sunnah lagi, tapi niatnya salat duha, tapi niatnya qadha. Jadi ingat ya, jadi ingat niatnya. Misalnya kita niatkan, ya, bahasa Indonesianya, saya niat salat duha 2 rakaat qadhaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi niatnya niat qadha. Alasannya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengqadha salat fajarnya, salat sunat sebelum subuhnya. Nabi pernah. Jadi Nabi itu salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh, Nabi laksanakan, selesai salat subuh, Nabi salat sunat. Itu berdasarkan hadis sahih. Jadi itu dasarnya. Nah, inilah yang dianalogikan, dikiaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam bin Hambal. Sementara Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi dengan mazhab Malik, ya beliau mengatakan annal qadha'a la yata'allaqu bil mandub, ya karena sesungguhnya mengqadha salat duha itu tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Kalau tadi dianjurkan, ya kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu dianjurkan mengqadha, tapi kalau Imam Hambali, ya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik mengatakan itu tidak dianjurkan. Kalau memang terlewat, ya diusahakan lagi untuk besoknya jangan lagi terlewat. Ya itu prinsipnya. Nah, kemudian yang terakhir, ya mengenai fadilah, ya mengenai fadilah salat duha. Fadilah salat duha ini saya kutip beberapa sumber, itu luar biasa banyaknya. Di antara, dan ini kita tidak kupas semuanya, ya. Kita kupas pertama, ternyata salat duha itu adalah pengganti sedekah dengan seluruh persendian. Itu maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Buraidah, dan ini hadis sahih, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam hadis hasan. Jadi predikatnya bagus hadis ini. Ya, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Nabi bersabda, fil insani sittuna wa thalathumia mufsil, di dalam diri manusia itu, ini kata Nabi, ya, subhanallah, ini betul-betul diajarkan oleh Allah. Di dalam diri manusia itu ada 360 persendian. Ya, jadi saat itu ini belum ada alat, ya, meneliti ini apakah berapa persendian manusia, di setiap manusia berapa persendiannya, tapi Nabi sudah nyatakan bahwa di tubuh kita ini ada 360 persendian. Ya, kalau tidak percaya silakan itu sendiri. Ya, kalau bisa. Ya. Nah, lalu dikatakan oleh Nabi, fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsal minha sadaqah. Maka hendaklah setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah.
Jadi 360 persendian dalam tubuh kita ini, Nabi perintahkan bahwa setiap persendian ini harus bersedekah. Ya berarti kalau 360 berarti 360 kali bersedekah. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mampu bersedekah sampai 360 kali ya Rasulullah? Siapa yang mampu? Ini kita ini kan rata-rata cuma 1-2 kali saja bersedekah. Tapi ini 360 kali. Siapa yang mampu itu, kata sahabat. Ya. Qala, ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha aw syau'u tunahihi an tariq. Ya, caranya kata Nabi, cukup ya menanam bekas ludah di masjid. Nah, ini dulu pada zaman Nabi ya. Pada zaman Nabi itu kan masjid belum ditehel. Itu masih pasir. Jadi biasa sahabat-sahabat meludah saja kemana-mana. Nah, kata Nabi, itu ludah sahabat yang lain itu, kau tanam itu, tutupi dengan pasir. Jadi kau tanam itu bekas ludah itu. Ya, atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya ada duri, ya ada pecahan kaca di jalan, kau singkirkan itu. Itu bisa menyaingi bersedekah 360. Tapi kalau misalnya tidak mampu juga, ya mungkin karena tidak ada, mungkin saat itu tidak ada, padahal ini setiap hari. Jadi Nabi perintahkan setiap hari 360 kali bersedekah sejumlah persendian kita di dalam tubuh ini. Ya, tapi tidak ada hari itu, tidak ada yang ludah di masjid. Tidak ada juga kotoran-kotoran yang ada di jalan, itu bersih. Jika tidak mampu melakukan seperti itu. Lalu Nabi katakan, farak atat duha tujzi'u anka. Maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi ternyata sholat 2 rakaat itu nilai pahalanya itu sama dengan bersedekah 360 kali. Jadi sejumlah persendian ini, karena memang Nabi perintahkan kita ini ya bersedekah sejumlah persendian kita dalam tubuh ini yang jumlahnya 360 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan dicukupi urusannya di siang hari ini. Siang sampai sore. Jadi kalau pagi kita sholat duha, maka Allah cukupkan. Ya, Allah cukupkan urusannya. Ya. Seperti dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, qala Allah azza wa jalla, ya ibnu Adam, la ta'jiz an arba'i raka'at min awwalin nahar akfika akhirah. Itu kata ya, ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah. Ya, artinya jangan engkau tinggalkan, itu kalau mau disingkatkan, jangan engkau tinggalkan salat 4 rakaat. Ya, di awal siang. Awal siang itu berarti pagi. Ya, berarti waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Berarti Allah akan mencukupkan kita ya sampai sore. Nah, apa yang dimaksud mencukupkan di sini? Dalam kitab Aunul Ma'bud juz keempat halaman 118, Al-Azim Al-Abadi, ya, penulis kitab itu menyebutkan bahwa hadis ini, kata beliau, mengandung pengertian bahwa salat duha itu akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Jadi bisa dimaknai
Jadi Allah mencukupkan kita pada hari itu bahwa sama dengan Allah menyelamatkan kita ini dari hal-hal yang membahayakan. Ya, namanya urusan itu Allah bereskan urusan kita. Jadi kalau ada yang mau membahayakan kita, Allah akan singkirkan. Ya. Bisa juga dimaksudkan kata beliau, ya dapat menjaga diri kita terjerumus dalam dosa. Ya. Jadi subhanallah ini. Jadi dengan sholat duha ini membantu kita untuk menghindari perbuatan dosa itu. Bahkan ya, kalaupun misalnya ya kita bersalah, maka itu menjadi ampunan. Sementara dalam kitab Tuhfatul Ahwaz juz 2 halaman 478 ya Imam At-Tibi berkata, engkau akan diberi kecukupan dalam hadis kudusi ini, yaitu diberi kecukupan dalam kesibukan. Ya, dan dihilangkan hal-hal yang tidak disukai. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholat duha rutin, ya maka dia termasuk hamba yang taat, dicatat oleh Allah bahwa dia itu hamba yang taat. Ya seperti tadi ya saya sampaikan di awal penamaan al-awwabin itu, sholat awwabin. Kemudian yang keempat, ya orang yang sholat duha itu insya Allah akan masuk surga ya di pintu duha. Ya, jadi nanti di akhirat ya pintu-pintu surga itu ada nama-nama pintunya. Ya, itu biasanya memasuki sesuai dengan amalan. Kalau ahli puasa itu masuk pintu Rayyan. Ya, yang ahli sedekah itu masuk pintu sedekah. Nah, sementara ahli duha itu masuk di pintu duha. Jadi Allah akan memasukkan dia ke surga melalui pintu duha. Kemudian yang terakhir sekali, ini ada hadis juga, bahkan di sini diterangkan mulai dari rakaat kedua sampai rakaat ke-12. Ya, siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai, orang yang lupa sama Allah. Jadi orang yang tidak sholat duha itu dianggap dia lupa sama Allah. Tapi kalau sholat duha, insya Allah Allah akan tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Oh, subhanallah. Jadi kalau kita 4 rakaat, ditulis sebagai ahli ibadah. Siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Allah selamatkan. Kalau misalnya ada bahaya, Allah selamatkan dari bahaya. Nah, siapa yang laksanakan 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang hamba yang taat. Siapa yang laksanakan, ini langsung tidak disebutkan 10, ya langsung 12. Siapa yang laksanakan 12 rakaat, maka akan dimagungkan istana terbuat dari emas di surga. Subhanallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira inilah kupas tuntas sholat duha. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita mengenai sholat duha, sehingga insya Allah kita semua pada akhirnya yang tadinya kita tidak ada gairah untuk menunaikan sholat duha, mudah-mudahan mulai besok insya Allah kita akan tetap bersemangat ya, pelan-pelan ini ya. Kalau tidak terbiasa 2 rakaat dulu, lama-lama naik 4, lama-lama naik 6, lama-lama naik 8. Ya, kalau mau ikuti Imam Syafi'i 8 saja. Tapi kalau mau ikuti bosnya fatwa di Arab Saudi, berapapun rakaat silakan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kembalikan ke Pak Ali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.